adik-adik, selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, sehat semuanya? Ya, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing. Ya, walaupun di rumah masing-masing kita beribadah, tentu tetap ada aturannya seperti kita beribadah di gereja. Apa sih Bu aturannya? Ya, Ibu akan utarakan. Yang pertama, ketika kita beribadah walaupun di rumah, kita tetap harus memakai pakaian yang sopan dan rapi. Dan yang kedua, ketika kita beribadah pun jangan sambil bobo, tetapi kalian bisa duduk dengan manis dan juga rapi, ya. Dan yang ketiga, ketika kita beribadah jangan ngobrol dengan kakak atau adik, tetapi kita boleh semuanya mengarahkan kepada puji-pujian dengan baik, ya. Dan yang keempat, ketika kita beribadah jangan sambil maem, jangan sambil makan, ya. Kita lakukan makan setelah ibadah ini selesai ataupun sebelum ibadah, ya. Kiranya di minggu depan kalian bisa melakukan semua peraturan-peraturan yang tadi Ibu sampaikan, ya. Oke, siap? Kita akan beribadah bersama, ya. Kita akan awali ibadah pada pagi hari ini dengan pujian "Hari Ini Harinya Tuhan". Adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, hari ini, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Tetapi bukan hanya hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, bahkan Sabtu, semuanya adalah harinya Tuhan. Ya, setiap hari kita harus tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, sebelum ibadah ini kita akan mulai kembali. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Ayo, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa bersama. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini, untuk kami semua bisa beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati setiap kami untuk kami boleh memuji Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga puji-pujian kami pun boleh menyukakan hati Engkau, Tuhan. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta
jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, semangat tentunya ya. Ibu ajak kalian untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan menaikkan pujian Ku Buka Alkitab dengan menggunakan gerakan. Ya, kita naikkan pujian Ku Buka Alkitab. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ya, adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Ku Buka Alkitab. Ya, kiranya adik-adik di rumah pun bisa menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, dengan membaca firman Tuhan tiap hari, kalian akan bisa bertumbuh menjadi anak yang lebih baik, lebih baik, lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari, Ibu ajak kalian semua untuk kembali berdoa ke hadapan Tuhan. Yuk, kembali kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami hadir di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, untuk kami boleh memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang bisa melakukan firman-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik, Ibu harap kalian sudah duduk tenang. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang dua murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes yang berani di dalam menghadapi mahkamah agama. Ayo, mari kita simak bersama-sama.
kitab Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun
tahun umurnya. Ya adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan tentang dua murid Tuhan Yesus yang luar biasa beraninya mewartakan tentang Tuhan Yesus. Ya, siapa mereka berdua? Ada yang tahu? Ya, kalau kalian mendengarkan dan melihat tentu tahu jawabannya, yaitu Petrus dan Yohanes. Ya, seperti Petrus dan Yohanes yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang, kalian pun juga bisa seperti mereka berdua. Caranya bagaimana, Bu? Ya, caranya adalah kalian bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya, Tuhan Yesus sudah banyak menolong orang. Kalian pun bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu menolong banyak orang. Baik itu menolong kepada teman kalian, menolong ayah, ibu, menolong adik atau kakak. Ya, seperti Tuhan Yesus yang juga sudah mengampuni banyak orang, memaafkan kesalahan orang, kalian pun bisa seperti itu. Ya, kalian bisa memaafkan orang yang salah kepada kalian. Ya, jadi kalian pun bisa seperti murid Tuhan Yesus, seperti Petrus dan Yohanes, yaitu dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, ya kalian pun bisa melakukan, ya dimanapun kalian bisa berdoa. Ya, Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk beribadah, ya kalian pun bisa beribadah ke gereja. Jadi apapun ajaran yang Tuhan Yesus lakukan, kalian bisa mentaatinya. Itu adalah cara kalian untuk bisa mewartakan Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Ya, tiba saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Nah, caranya bagaimana? Karena kalian kan ibadahnya di rumah. Nah, caranya kalian masukkan uang persembahan di dalam amplop, lalu kalian simpan, dan ketika ibadah sudah memungkinkan, kalian bawa ke gereja untuk dikumpulkan. Ataupun kalau kalian bisa minta tolong kepada orang tua kalian, diberikan uang persembahan itu kepada orang tua, dan nanti orang tua kalian bisa mengirimkannya ke gereja ataupun bisa mentransfer ke rekening GKI Pemalang yang ada di bawah ini. Ya, jelas ya? Oke, ya kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian persembahan kami. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau tadi kami pun boleh diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kami harus berani menyatakan tentang Engkau Tuhan Yesus dimanapun keberadaan kami. Tuhan Yesus, kami pun bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami semua ini sehingga persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan bagi gerejamu, khususnya bagi GKI Pemalang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik,
kita akan tutup ibadah minggu pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian dalam nama Yesus. Ya, karena di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Ayo, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Ya, kita akan berjumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap memuji Tuhan. Shalom.